Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan rukun Islam ketiga atau zakat. Agenda pembahasan kali ini adalah definisi zakat, hukum zakat, ancaman bagi yang enggan membayar zakat, keutamaan zakat, syarat bayar zakat, ketentuan zakat mal, ketentuan zakat fitrah, dan 8 golongan penerima zakat. Jadi totalnya ada 8 di pembahasan kita kali ini. Oke, yang pertama adalah definisi zakat. Zakat secara bahasa atau ada kesucian atau kebersihan atau namanya itu bisa pertumbuhan atau berkembang. Secara istilah tuh artinya tuh penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul atau masa 1 tahun hijrah atau nisab ukuran minimal kewajiban zakat. Wajib hukum hukum zakat itu wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma kaum muslim. Dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan as-sunnah. Hadis riwayat Bukhari 8, Muslim 16. Islam dibangun di atas 5 tongkat dan yang ketiga adalah membayar zakat. Ijma Al-Mughni 2/427, Al-Majmu 5/362. Kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib. Ancaman bagi yang tidak membayar zakat. Di surat At-Taubah tidak ayat 34-35, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka. Orang fasik. Yang pertama itu ada orang fasik, konsekuensinya enggan zakat sambil meyakini meyakini wajibnya. Fasik dan dosa besar. Fasik dan berdosa besar. Siksa pedih di akhirat. Allah menjanjikan azab yang sangat pedih bagi penimbun harta. Harta jadi azab. Harta yang tidak dizakat akan dipanaskan dan menjadi pembakar tubuhnya. Keutamaan zakat di sini ada sekitar 5. Pertama, dikaitkan dengan sholat. Zakat sering disebut bersama sholat dalam Al-Quran, menunjukkan betapa agungnya kedudukan ibadah ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Rukun Islam ketiga, termasuk 5 tonggak utama Islam, sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari 8 dan Muslim 16. Indikasi ketakwaan dan sebab masuk surga. Tanda orang yang bertakwa yang akan menghuni surga, Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Derajat sidikin dan syuhada. Rutin berzakat mengangkat derajat ke tingkat orang-orang yang jujur dan syahid. Hadis riwayat Ahmad 39522. Merasakan manisnya iman. Mengeluarkan zakat dengan senang hati memberikan kelezatan iman yang nyata. Hadis riwayat Abu Daud 1880. Zakat merupakan pilar sosial Islam, bukan sekedar kewajiban ibadah yang menjaga keseimbangan masyarakat. Kelima, syarat bayar zakat. Siapa yang wajib? Setiap muslim yang merdeka. Tidak dipersyaratkan harus balik, tidak dipersyaratkan harus berakal. Orang gila wajib zakat jika hartanya memenuhi syarat. Anak kecil pun wajib zakat jika hartanya cukup. Syarat yang dizakati pertama dimiliki secara sempurna hak waris atas harta tersebut. Kedua, harta yang berkembang berpotensi bertumbuh atau berproduktif. Ketiga, telah mencapai nisab minimal sesuai ukuran yang ditetapkan syariat. Empat, telah mencapai haul bertahan selama 1 tahun hijriah. Lima, kelebihan kebutuhan pokok di luar kebutuhan dasar diri dan tanggungan. Oke, yang keenam, di sini ada ketentuan zakat mal, ada 6. Pertama, emas, dan nisabnya tuh 20 dinar atau 85 gram emas murni. Besar zakat 2,5%, perak 200 dirham,
595 gram perak dan dua bayar zakat zakatnya tuh 2,5%. Kalau mata uang tuh biasanya penghasilan atau simpanan tuh 6 6 juta nisab nisab perak dan 2,5 besar zakatnya 2,5%. Hewan ternak unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40. Sesuai dan zakatnya itu sesuai ketentuan dari nisabnya. Hasil pertanian 5 wasak 720 kilogram. 10 sampai 5% bila ada biaya irigasi. 6 barang dagangan. 6 juta nisab perak dan besar zakatnya 2,5%. Semua harta memperhatikan haul atau 1 tahun hijriah kecuali hasil pertanian dikeluarkan setiap panen. Dan tam tambahan juga keterangannya tuh dari semua zakat pertama semua untuk keterangan dari yang pertama itu semua harta zakat di atas memperhatikan haul bertahan 1 hijriah ya, atau yang seperti panen. Dua, zakat perhiasan emas dan perak terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau harus berada di nisab. Ketiga, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Keempat, pada zakat barang dagangan, barang tersebut bukan termasuk harta yang asal wajib dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak. Perhitungan zakat barang dagangan sama dengan nilai barang dagangan plus uang dagang yang ada plus piutang yang diharapkan dan utang yang jatuh tempo. Yang keenam, harta rikas berarti harta zaman jahiliyah berasal dari non-muslim yang terpendam yang diambil dengan tidak disengaja tanpa berusaha diri untuk menggali baik yang terpendam berupa emas, perak atau harta lainnya. Ayo lanjut. Definisi definisinya tuh untuk yang ketujuh tuh ketentuan zakat fitrah dan definisinya tuh sya syada sedekah wajib ditunaikan setiap muslim pada hari berbuka dari bulan Ramadan atau Idul Fitri. Bentuk dan ukuran makanan pokok 1 syak beras, kurma, gandum, kismis dan lain-lain kadarnya itu satu syak atau 2,5 sampai 3 kilogram. Tidak sah dengan uang Imam Ahmad. Wajib sejak terbenamnya matahari. Kewajiban dimulai saat matahari terbenam malam di malam raya Idul Fitri. Siapa yang wajib? Setiap muslim yang mampu sama dengan memiliki kelebihan makanan pada malam dan siang hari Id. Kepala keluarga yang menanggung dinafkainya. Waktunya tuh 2 waktu pembayaran. Afdal afdal terbit fajar Idul Fitri hingga sebelum sholat Id. Diperbolehkan 1 sampai 2 hari sebelum Id. Dalilnya tuh hadis riwayat Bukhari nomor 1503 atau Muslim nomor 984. Rasulullah SAW mewajibkan 1 syak kurma atau gandum bagi setiap muslim. Kedelapan itu ada 8 golongan penerima zakat mustahik. Quran surah At-Taubah kata ini nama menunjukkan pembatasan zakat hanya untuk 8 golongan ini. Yang pertama adalah fakir, tidak memiliki harta dan usaha, miskin, penghasilan tidak mencukupi, amil, pengelola dan pengumpul zakat, mu'alaf yang dibujuk hatinya, riqab, memerdekakan budak, gharimin, orang terlilit utang, fisabilillah, di jalan Allah, dan ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Oke, semoga Allah senantiasa memudahkan kita menunaikan zakat. Mungkin tentu saja dari saya. Untung. Jadi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.